Halo semua, balik lagi bersama gue Pimen di Pimen Kaki. Ini gue ngetek sendirian kali ini. Ini jam berapa ya? Oh ya, ini udah jam 1 malam. Jadi gue di sini merah-merah gini, udah pasti tahu kan ngetek apa. Ya, kita bakal ngetek horor lagi. Dan seperti biasa, ini gua mau nelpon orang yang udah punya cerita horornya. Oke. Kemarin kan udah ada juga gue yang nyoba ngobrol sama kucing. Itu tonton juga, jangan yang horor doang. Yang vlog-vlog kita yang ada di sini juga tonton juga. Jangan lupa di-share tetap ke temen-temennya. Kasih tau ke temen-temennya kalau ada yang punya cerita horor, cinta atau apapun gak apa-apa, masalah keluarga, cerita aja ntar gua ajak tag kalau emang cerita yang menarik. Oke. Jangan lupa juga di subscribe sekali lagi, klik tombol subscribe-nya. Komen gua harus bagaimana buat membahas di horornya, dan komen aja kalau lu punya cerita horor, komen di bawah, ntar itu langsung gua kabarin, gua bales ntar komennya, dan kita langsung lewat WA buat ngobrol lebih lanjut. Oke. Sekarang ini gua mau nelpon, dia mau bercerita, ceritanya tentang dia pernah ngeboncengin suatu makhluk. Gue juga nggak tahu makhluknya itu apa, makanya ini mau gue telepon ya. Oke, ini langsung kita telepon aja orangnya. Halo, halo bro. Halo, halo bro. Oke, udah kesambung nih. Ya bro, kita udah kenalan sebelumnya kan ya. Ini buat semua yang pada ngeliat nih. Jadi ini tuh Mas Bagas yang kemarin nelpon, dan dia nge-share lagi, katanya punya cerita lagi. Kan kemarin juga udah kita omong mau ada lanjutannya. Nah ini lanjutannya di sini. Oke, ya Mas Bagas ya. Ini Mas Bagas kan masih kan? Iya masih Oh, sama. oke, masih aman nih berarti ya. Belum ada indikasi ini bukan Mas Aman. Bagas gitu. Oke Mas, kayak kemarin ya, rulesnya kan udah tahu. Berarti langsung cerita aja kali ya. Iya, iya bisa. Oke ya, gua buka nih dari sekarang. 3, 2, 1, selamat bercerita Mas Bagas. Oke, sebelumnya Heeh. langsung diberi kesempatan buat cerita lagi. Oke. Gini gue mau cerita sedikit tentang, sebenarnya sih banyak cerita horor, Heeh. tapi menurut gue yang paling sering gue alami di sini, ini yang diboncengin ini. Eh, jadi kan gue selain beraktivitas di kampus, Heeh. gue maksudnya beraktivitas di kampus, gue yang ya masih lockdown sih, masih belum aktif banget sih, tapi gue masih sering di kampus. Terus di kampus gue juga punya sanggar gitu loh, ya gue yang punya, gue sering nongkrong di sanggar fitness gitu. Nah itu dari rumah gue itu jaraknya sekitar 15 kilometeran lah gitu. Dan itu 3 kilo menuju sanggar itu kayak sawah-sawah gitu loh. Kiri kanan itu sawah. Rumah itu jarang banget, beberapa doang jarang banget. Dan ada di titik ketika kita di kiri kanan itu ngelewatin kuburan. Waduh. Gitu. Terus gue kan sering banget pulang malam habis bikin musik atau apa gitu. Gue sering banget pulang sekitar jam 12, jam 1, sampai jam 2 gitu. Nah itu belakangan setelah bulan Juni itu, selama seminggu itu gue kayak bolak-balik lewat situ. Sering ngecium itu loh. Lo tau kan kayak air orang meninggal gitu, buat mandiin orang meninggal. Oh iya, ada campur bunga sama kamper gitu ya bau-baunya. Iya. Terus selama seminggu itu gue ngalamin kayak gitu. Terus Setelah itu gue tuh kalau balik itu kayak ada sok motor itu kayak ada yang
habis duduk gitu loh, gitu loh. Oh, kayak ada yang ngenjot ya? Ada yang ngejot gitu, gitu kan. Heeh. Padahal gue sendiri tuh, jalan-jalan tuh nggak bergelombang gitu. Kalau bergelombang, kalau bergelombang pun gue tahu, soalnya kan gue sering lihat situ. Dan itu ada yang kayak tiba-tiba kebonceng gitu. Terus kayak ada beban tambahan yang naik di situ. Gue kira kan jalan bergelombang. Terus Heeh. gue masih santai sih pas itu. Gue nggak sengaja ngeri ke atas spion. Heeh. Dan itu kayak apa ya, kayak setengah muka itu ketutup rambut. Heeh. Terus mukanya yang pucat. Itu cewek. Ada di belakang lu itu. Cewek sih. Di belakang gua persis. Anjrit, itu udah hari keberapa itu? Itu hari kelima gue Hari lewat kelima. situ nyium itu bau bunga itu. Ih, terus. Gue anjir, yang nggak tahu kenapa gue nggak terasa takut sama sekali. Gue malah sebisa mungkin baik ngobrol sama dia. Lah, lu aja ngobrol itu. Dikit-dikit ngajak ngobrol, mau kemana mbak kok malam-malam belum pulang. Terus. Terus. Terus itu pas dia ngebonceng gue tuh jarak sekitar 1 kilometeran. Setelah Ngikut itu kan itu. Heeh. masuk ke pemukiman warga. Heeh. Nah itu langsung dia tiba-tiba nggak tahu hilang aja gitu. Padahal gue belum selesai ngomongnya. Dia tiba-tiba kok nggak ada. Wah ini langsung gue ya udah cuekin aja. Dan itu kejadian itu berulang selama 4 kali berturut-turut gitulah. Gila. 4 kali mah berarti lu akrab dong jadinya. Iya. Jadi akrab. Terus lu ngobrol terus tuh tapi selama 4 kali ketemu. Iya, buat ngilangin rasa takut itu ya gue ajak ngobrol, tapi dia diem aja, nggak ngejawab. Nggak nyaut itu ya. Wah, terus. Dan setiap habis diboncengin pasti motor gue langsung gue cuci. Langsung lu steam Soalnya- langsung cuci ya. Terus Iya, langsung gue steam. Soalnya pas gue pulang pun joknya pun nggak hilang bau wanginya itu, oh, masih ngebekas wanginya. masih ngebekas. Iya, langsung gue cuci langsung. Kan keluarga gue kan curiga ya, kenapa sih kok tiap hari nyuci terus. Tanya lah, ya itu gue cerita tentang itu. Terus tanggapan keluarga lu? Kalau gue tak kaget, tapi gue biasa aja. Soalnya kan maksudnya dari dulu kan udah sering ketemu kayak gituan, kayak ketemu malu-malu kayak gitu. Jadinya gue udah kayak ya udah sih biarin aja, dia hidup juga berdampingan sama kita juga, kita nggak perlu takut. Terus halo. Dan itu kejadiannya tuh ya lumayan sering sih. Udah, gue juga sebelumnya juga maksudnya sering banget kejadian kayak gitu, boncengin cewek, terus kayak di motornya kayak ditarik di stop sama yang badan tinggi gede gitu. Sering Lu pernah ditarik ditarik lagi? motor gue, nyampe motor gue itu kayak jalan aja susah. Buset. Tahu nggak sih motor kalau ditarik dari belakang? Iya, ngeden gitu kan, ngeden. Iya, ngeden kayak gitu. Itu abis pas lu selesai ngeboncengin dia udah 4 hari itu apa gimana? Itu kalau ditarik itu sebelumnya sih, soalnya gue dulu kan mainnya ya gitulah di kampung-kampung pelosok gitu. Gue sering banget pulang malam lewat sawah yang cuman sawah doang, kayak 5 kilometer tuh sawah terus gitu. Jadinya itu sering kejadian kayak gitu. Buset, berani lu.
Keren Ya loh. gimana, orang udah sering ngalamin kayak gitu, jadinya ya udah biasa aja ngeliat kayak gitu. Tapi kalau yang narik motor lu itu lu sempat ngeliat wujudnya apa enggak, bro? Sempat ngeliat tangannya doang. Tangannya gimana itu, dia berbulu apa Tangannya enggak? hitam hitam berbulu, kukunya panjang-panjang. Buset. Gue nggak berani ngeliat wujudnya, takutnya gue apa kayak kaget terus malah pingsan kan, malah Iya, bahaya malah shock ya. Gila. Tapi gitu. tapi lu selama yang lu bonceng itu, lu pernah cerita-cerita ke temen lu nggak pas lu atau hari kedua apa hari keberapa gitu? Kalau cerita-cerita itu nggak pernah sih, kayak cuman cuman cerita ke temen deket aja Iya, soalnya biasanya kan kalau gitu. kita cerita ke teman kan, terus teman ada yang penasaran, dicobain kan, mau tahu gitu, dicobain lah, coba ikut gitu. Ada nggak nih yang duduk juga di motor gua, kan kalau teman mah gitu ada aja. Iya, kalau temen gue nggak tahu, pada takut. Oh, pada takut mereka. Takut lihat kayak gitu. Iya. Gila, lu tuh berarti di kampusnya di Jogja juga. Iya, kamunya di Jogja. Oh, berarti jarak dari kampus ke rumah lu tuh agak lumayan jauh apa gimana? Lumayan jauh, setengah jam lah. Setengah jam. Lewat jalan-jalan yang serem gitu ya. Setengah jam dah. Iya. Tapi kalau kayak gitu tuh ada yang pernah ngikut sampai rumah lu nggak sih, bro? Apa? Pernah ada yang ngikut nyampe rumah lu nggak kalau kayak gitu? Kalau nyampe ikut sering sih. Sering. Rumah, bahkan gue kan punya rumah 2 sebelahan gitu. Bahkan yang rumah buat garakin motor itu kadang pun ada yang nyampe nyaman di rumah gue itu, nyampe tinggal di situ gitu. Itu lu dikasih taunya dia nyaman dan tinggal di situ dari siapa itu? Gue dengar sendiri. Dia ngomong gitu. Kalau mau tidur tuh sering banget dengar ada orang ketawa tiba-tiba, ada orang nangis tiba-tiba gitu. Idih. Serem amat, bro. Ya gitu. Soalnya kan yang rumah sebelah gue itu kan jarang dipakai. Soalnya yang gue pakai yang sebelahnya lagi, yang satunya yang sering gue pakai. Oh. Bukan yang tempat yang itu, yang motor jadinya, itu ya. Yang garasi motor itu. Gila. Tapi ya nggak. Tapi kalau sekarang ini udah kayaknya udah hilang, soalnya kemarin udah gua sama temen-temen gitu udah berusaha ngilangin itu biar nggak ganggu lagi gitu loh. Boleh di situ tapi jangan sampai ngeganggu orang yang di sekitar situ. Takutnya kan malah jadi omongan tetangga gitu loh. Iya sih, benar sih ya. Malah nggak enak sama tetangga ya. Iya, malah digosipin. Setannya malah seneng digosipin. Iya, diomongin Maya. Tapi itu tetangga lu sebelum diusir itu dia udah ada yang pernah ngeliat juga, ngerasa juga gitu? Kalau yang bawaan dari gue itu belum pernah. Tapi kalau yang lain, tetangga gue sering ngalamin. Di mana itu dia ngalaminnya? Kayak kan jalan samping rumah gue kan itu sempit sekitar 1 lebarnya cuma 1,5 meter lah. Oh, jalan gang gitu ya? Jalan gang gitu. Terus malam-malam sekitar jam 2-an itu kayak ada itu loh, langkah kaki tentara gitu loh. Rame gitu? Iya, rame. Tapi pas ditengok kosong, gak ada apa-apa. Padahal jam 2 malam. Buset. Dan gak mungkin tentara lewat situ. Itu tentaranya langkah baris berbaris doang apa sambil ada yang ngomong gitu rame? Cuman langkah kaki doang. Baris berbaris kompak gitu ya? Buset. Gitu. Terus yang kejadian keduanya ada kayak delman lewat situ. Padahal sempit ya? Padahal sempit. Dan ada ya gitu kayak delman zaman dulu gitu. Zaman dulu lewat situ. Ditengok lagi nggak ada lagi.
Dan itu kejadian paling sering itu 2 itu. Gila. Paling sering. Keren lo, ekstrim lu. Sekarang masih apa enggak? Kalau sekarang nggak terlalu sering sih, cuman masih ada, masih sering kedengeran suara-suara kayak gitu. Tapi orang situ mah udah, ya udahlah, itu kan apa, kayak mungkin gambaran zaman dulu situ pernah lewat tentara atau delman lah situ kan, kita nggak tahu dulunya. Iya sih, benar sih. Mungkin udah duluan dulu di situ pas dari zaman apa kan, yang nggak ada yang tahu ya. Iya, jadinya ya udah biasa gitu lah, kalau orang tetangga denger gitu, gua denger gitu, ya udah biarin aja. Biar dia beraktivitas sepertinya. Dia kan mungkin just cari duit atau apa gitu. Iya juga sih, bener sih. Oke lah. Lu tapi ntar ada cerita lagi nggak bro? Kalau lu ada cerita lagi ntar minggu depan gua ajak tag lagi. Kalau cerita lagi tuh sebenarnya banyak sih. Kalau maksudnya gue kayak gimana, kayak bisa lihat tapi nggak begitu, kayak bukan anak indigo, tapi gue kayak terlatih gitu loh, udah biasa lihat kayak gituan, terus lama-lama makin tinggi lagi sampai bisa ngobrol gitu. Jadinya gue kayak ngasah itu kemampuan itu loh. Soalnya sayang banget kalau langsung dihilangin gitu. Boleh tuh, itu buat ntar minggu depan ya, kita tag lagi, oke? Oke, siap bro. Oke, mantap. Oke, ini gue putus dulu ya. Oke, siap. Thank you guys ya. Siap. Ya, kasih tau juga temennya kalau ada yang punya cerita yang ntar mau cerita minggu depan bareng lu atau minggu depan lagi, nggak apa-apa, bilang aja ya. Oke, siap. Oke, thank you ya. Oke. Bye bye. Bye. Gila bro, ini gue nggak tahu ya. Ini si Bagas ini kan dia salah satu followers gue juga. Jadi dia tuh waktu itu tuh bilang ada cerita nih bang, yang kemarin tuh nih, ntar kalau nih yang cerita yang ini nih. Nah itu tuh dia kemarin itu cerita dan nyambung, dia katanya ada cerita lagi. Dan sekarang dia bilang ada cerita, dia bilang ada cerita lagi. Dan ntar kayaknya bakal nyambung di minggu depan. Nah kalau sepengalaman gue juga sih soal di jalan raya ya, gue tuh selalu, makanya tuh kalau di jalan raya tuh gue selalu gimana caranya kalau gue baru mau jalan, gue tuh baca doa di perjalanan dulu, bismillah dulu 3 kali doa perjalanan, terus selalu gue baca ayat kursi sih. Karena waktu itu gue pernah ikut pengajian, kalau kita mengawali hari-hari kita dengan bismillah dan ya campur dengan ayat kursi, itu insya Allah kita bakal dilindungin dari segala mara bahaya. Nah buat yang non Islam juga, karena saudara gue lingkungan gue kan saudara dari adiknya bokap gue, dan yang lain-lain kan masih ada yang Chinese dan Nasrani juga. Nah itu ternyata waktu itu gue tahu juga mereka ada doa-doanya lagi sendiri, dan gue saranin itu mending dipakai deh, jangan dilupain. Doa dari yang biasa diajarkan tadi Katolik, Nasrani, atau di Chinese itu mending lu kalau mau beraktivitas atau mau kemana-mana selalu doa-doa itu tuh baca dulu lah gitu. Ya kan namanya kita mencoba untuk meminta keselamatan gitu. Oke? Ya sampai sini dulu aja kali ya berarti ya episode kali ini tentang ngeboncengin makhluk halus. Oke, jangan lupa juga di-share ke teman-temannya. Kalau misalnya teman-temannya atau lu punya cerita, langsung DM aja di IG gua @pimenkaki, atau lu langsung komen aja di bawah, ntar gue balas dan gue kontak langsung. Jangan lupa juga di klik tombol subscribe-nya. Oke, like juga, like paling penting, di-share juga. Siapa tahu teman-teman lu ada yang punya pengalaman kayak gini dan menemani hari-hari malam kalian. Oke, ini bukan malam Jumat, sekali lagi yang ini bukan malam Jumat. Ini tuh gue horor tuh ya, mungkin konten gue yang buat uploadnya malam, nggak mesti malam Jumat, yang penting kapanpun ntar gue uploadnya di malam. Oke, sampai ketemu lagi sama gue Pimen di cerita horor ini yang bikin gue malam ini gue merinding juga nih. Oke, bye.